Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Warta Jemaat Minggu tanggal 3 Mei 2026 pukul 7 pagi. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Majelis GKJ Yeremia mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi warga jemaat yang hadir di gedung gereja. Sebelum ibadah dimulai, akan kami bacakan beberapa pokok warta jemaat. Minggu tanggal 3 Mei 2026 sebagai berikut. 1. Sidang pleno. Sidang pleno majelis. Majelis akan mengadakan sidang pleno pada hari Minggu 3 Mei 2026 pukul 12.00 WIB di gereja. Jika ada warga yang memiliki kepentingan dapat menghubungi kantor gereja melalui email ke kantor.yeremia@gmail.com. Mohon kehadiran seluruh majelis dan mohon dukungan segenap warga jemaat. 2. Ibadah kenaikan Yesus Kristus. Ibadah kenaikan Yesus Kristus akan dilaksanakan pada Kamis 14 Mei 2026 pukul 07.00 serentak di GKJ Yeremia. Mohon kehadiran seluruh warga jemaat dan warta ini sebagai undangan. 3. Komisi Adi Yuswo. Ibadah bulanan Adi Yuswo GKJ Yeremia akan diadakan pada hari Sabtu 9 Mei 2026 pukul 09.00 di GKJ Yeremia Depok. Dipimpin oleh Penatua Agus Hari Cahyono. Mohon kehadiran para Adi Yuswo dan warga jemaat yang berusia 55 tahun ke atas. Warta jemaat ini sebagai undangan resmi. 4. Wilayah Depok Utara. PA Perempuan Wilayah Depok Utara akan dilaksanakan pada hari Selasa 19 Mei 2026 di Cibodas dan Melrimba Garden. Mohon partisipasi seluruh kaum perempuan wilayah Depok Utara. Warta ini sebagai undangan. 5. Warta Keuangan. 1. Jumlah penerimaan persembahan tanggal 25 April sampai dengan 1 Mei sebesar Rp22.366.974. 2. Jumlah pengeluaran sebesar Rp537.614. Untuk menjaga ketenangan dan kenyamanan selama beribadah berlangsung, HP dan alat komunikasi lain mohon dimatikan atau dalam nada getar. Terima kasih atas perhatiannya. Warta selengkapnya mohon dibaca pada warta jemaat yang telah disediakan. Kebaktian minggu ini akan dilayani oleh Saudara Elegan Victorius Agape Setiadi, calon pendeta GKJ Nehemia. Jemaat dimohon untuk berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, begitu indah karunia ciptaan Tuhan. Alam menghasilkan makanan untuk kita semua. Keindahan bumi ini mencerminkan kasih dan pemeliharaannya. Benar, semua ciptaan alam ini dijaga dan dipelihara Tuhan. Kita pun menjadi perpanjangan tangannya untuk menjaga dan memelihara karya Sang Pencipta. Kita menjadi abdi-abdinya untuk memancarkan kasih keselamatan di seluruh bumi sebagai rumahnya. Benar,
semua ciptaan alam ini adalah rumah kediaman Allah. Marilah kita datang dengan hati yang terbuka, menyambut anugerah keselamatannya, sambil bersyukur bersama alam semesta yang memuji-muji namanya. Hai, puji namanya. Namanya Hai Cakrawala, Hai puji namanya semesta alam. Mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Hai puji namanya tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya jenis bijian. Hai puji namanya buah-buahan. Mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak henti. Puji namanya Adam dan Hawa, menurut gambarnya kamu tercipta. Hai puji namanya segenap insan. Mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia mengasihi dan menyelamatkan ciptaannya. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Dan menyertai engkau juga. Dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di sepanjang masa Paskah ini kita diajak untuk menghayati kebangkitan Kristus yang membarui ciptaan. Tema hari ini mengingatkan kita bahwa Kristus Sang Jalan tidak hanya menyelamatkan manusia saja, melainkan juga seluruh ciptaan. Perjalanan keselamatan tidak hanya perjalanan rohani menuju surga, tetapi juga perjalanan selama tinggal di dunia saat ini. Undangan perjalanan untuk membangun rumah kediaman Allah yang hadir di tengah dunia. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan
maju, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Bersama Juru Selamat hatiku teguh, di lembaran bukit yang penuh ku tempuh. Tuhanku memimpin aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang megah. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Jemaat yang terkasih, mari kita berdoa, menyesali perbuatan kita, kita naikkan doa secara berbalasan. Ampuni kami untuk semua limbah yang kami buang dengan ceroboh, sehingga membunuh bumi dan menyebarkan maut di setiap jalan air. Ampunilah kami karena watak rakus dan sikap kasar kami yang melukai tanah. Tolong kami untuk menabur, menanam, dan memanen hasil bumi dengan bijaksana. Ajar kami untuk ramah terhadap tanah. Ampunilah kami yang bebal dan berakal pendek ketika mencemarkan udara. Tolong kami untuk hidup dengan benar, sederhana, dan arif. Kami untuk peduli pada kebersihan udara. Ampunilah kami yang kerap meremehkan dan memboroskan makanan dari-Mu. Tolong kami untuk melayani, membela, dan memperbaiki ciptaan-Mu. Tolong kami untuk peduli kepada umat-Mu. Ajar kami untuk merawat bumi sebagai rumah kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ulah yang amat menari, dan seraka yang memalukan. Alam dikeruk terkuras habis, tak peduli hari esoknya. Alam raya Allah penciptanya, kau menata indah berseri. Tuhan bangkitkan semangat kami, cinta di kau, cinta karyamu. Jemaat kami undang untuk berdiri. Saudara-saudara yang terkasih,
Saat ini bumi kita sedang mengerang. Tanah menjadi gersang, hutan meronta dalam kehangusan, udara, air, dan tanah mengalami pencemaran. Alam merintih dalam kesakitan, kedamaian pun makin sirna. Karena ulah kita, indahnya alam semesta terancam sirna. Karena kesombongan kita, hutan menjadi gersang. Karena keegoisan kita, pepohonan kehilangan kehidupannya. Namun, anugerah pengampunan diberikan kepada kita seperti yang dipetik dari kitab Kolose. Kolose pasal 1 ayat 19 dan 20 yang demikian. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia diperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Semua yang tercipta dari alam semesta agungkan karena Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua yang tercipta dari alam semesta agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Oleh Yesus disampaikan pengampunan perdamaian, berarti bumi baru genap semuanya. Umat dipersilahkan duduk. Saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati dan pikiran kita menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur bagimu ya Allah. Terima kasih untuk hari baik yang telah Engkau karuniai di hari ini. Dan terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami untuk kami datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini tiba waktunya kami akan menyambut firman-Mu ya Bapa. Mampukanlah kami, tolong kami untuk dapat meresapkan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini kami ya Tuhan yang siap menyambut firman-Mu. Bersabdalah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan pertama dari Kisah Para Rasul 7 Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60.
Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Demikian firman Tuhan. Namun Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga, mereka serentak menyerbu Dia. Mereka menghalau Dia keluar kota dan melemparinya dengan batu. Saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang pemuda yang bernama Saulus. Sementara mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Sesudah berkata demikian, ia pun meninggal. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi sabda Tuhan dengan membaca Mazmur 31 ayat pertama sampai dengan kelima, dilanjutkan ayat 15 sampai dengan 16. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-sekali aku dipermalukan, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Arahkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku, dan demi nama-Mu tuntunlah dan bimbinglah aku. Keluarkanlah aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Nasibku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari tangan musuh yang mengejar aku. Bacaan kedua terambil dari 1 Petrus 2 ayat 2 sampai dengan 10. Aduh, bingung. Demikianlah firman Tuhan. Sama seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu selalu menginginkan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, datanglah kepada Dia, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, menjadi imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah.
Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu penjuru yang terpilih dan mahal, dan siapa percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sandungan dan batu besar yang membuat orang jatuh. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Mereka juga telah ditentukan untuk itu. Namun, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah sabda Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Dalam versi terjemahan baru yang kedua, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Rumah Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalannya. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalannya? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jika kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa.
Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum masuk pada khotbah hari ini, Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya agak panjang, Bapak Ibu Saudara. Nama saya Elegan Victorius Agape Setiadi. Agak panjang, Elegan Victorius Agape Setiadi. Jadi arti dari nama saya ini, Bapak Ibu Saudara, elegan artinya elegan, Victorious artinya kemenangan, agape artinya kasih. Nggak tahu ya orangnya kelihatan seperti namanya atau tidak. Kemudian ada Setiadi, setia dan adi, diambil dari nama orang tua saya. Jadi arti keseluruhan dari nama ini adalah kasih membawa kemenangan secara elegan. Bapak Ibu Saudara bisa panggil saya El, biar lebih singkat dan mudah diingat. Asal saya dari Sragen, Bapak Ibu Saudara. Sragen. Saya dari Amerika Latin, Bapak Ibu, Sragentina. Saat ini saya sedang menjalani proses pembimbingan sebagai calon pendeta GKJ Nehemia. Mohon doanya Bapak Ibu Saudara. Dan memulai khotbah pada saat ini juga saya punya sebuah pantun. Cakep. Bapak Ibu bisa bilang cakep ya. Kita mulai. Kita lihat semangatnya seperti apa. Kita mulai. Segar sekali buah mangga. Cakep. 9 bapak mancing di kali. Cakep. Selamat pagi GKJ Yeremia. Selamat pagi atau cakep. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Sudahkah? Wah, mantap. Sudah bersyukur ya hari ini Bapak Ibu Saudara. Berkat Tuhan selalu baru, kita selalu bersyukur, kita selalu mengalami cinta kasih Tuhan terkhusus dalam perjalanan keselamatan. Tema hari ini kita akan merefleksikan perjalanan keselamatan adalah rumah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah pernah mendengar nama John Stephen Akhwari? Atau lebih mudahnya Akhwari, begitu pada tahun 1968 di Meksiko ada sebuah perlombaan maraton Bapak Ibu Saudara. Maraton itu berapa kilo Bapak Ibu? Jarak tempuhnya 42 kilo, bla 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 gitu. Pada kilometer ke-19, Akhwari ini berbenturan dengan pemain atau pelomba lainnya di dalam trek maraton itu sendiri. Nah, Akhwari ini mengalami luka yang begitu luar biasa karena kakinya begitu berdarah-darah, terkilir, sampai bahunya, sampai seluruh badannya terkilir, penuh darah, sehingga ia perlu mengobati terlebih dahulu. Jadi ketika ia mengalami hal yang semacam itu, kita bayangkan setengah aja belum sampai, apakah sanggup untuk melakukannya, melanjutkannya. Di garis finish, pemenang sudah mulai memasuki garis finish, pemenang pertama, kedua, dan seterusnya.
Dan kemudian penonton sudah pada mau pulang karena sudah dirasa sudah tidak ada lagi. Pada detik-detik terakhir muncullah Aquari dengan kondisi tubuh yang begitu parah luar biasa, terbalut perban dan luka-luka lainnya. Ia memasuki garis finish dan ternyata di kondisi itu terakhir masuk garis finish, penonton semua berdiri dan bertepuk tangan atas garis finishnya yang telah dicapai oleh Aquari. Pada saat itu dia ditanya, kenapa kok ia nggak berhenti dengan kondisi tubuh yang seperti itu, sudah parah sekali. Ia mengatakan demikian, negaraku tidak mengirimku 5.000 mil untuk memulai lomba. Mereka mengirimku 5.000 mil untuk menyelesaikan lomba. Ia dikirim untuk menyelesaikan lombanya, untuk menuju garis finish. Seperti garis finish yang menunggu, yang menanti Aquari, Bapak Ibu Saudara, garis finish kehidupan menanti setiap kita. Akankah kita mampu mencapai garis finish itu, Bapak Ibu Saudara? Menjadi pertanyaan yang mendalam bagi kita semua. Hidup ini adalah perjalanan keselamatan. Pada Minggu Paskah yang kelima ini, kita diajak menghayati status kita pribadi lepas pribadi sebagai orang yang telah diselamatkan. Dalam tradisi Yahudi, Bapak Ibu Saudara, ketika orang akan menikah, dalam perumpamaan yang dipakai Yesus untuk menunjukkan rumah Bapa, pada saat itu ketika orang akan menikah, seorang laki-laki akan pulang ke rumah bapaknya. Pulang ke rumah Bapa untuk menyiapkan ubo rampenya atau segala persiapannya, terutama membangun sebuah cupah atau kupah. Kupah adalah sebuah kain besar yang begitu indah, yang disangga oleh 4 tiang, atau lebih mudahnya disebut kanopi pernikahan. Nah, 4 tiang dan kanopi pernikahan ini sebagai simbol tanggung jawab laki-laki untuk menyediakan atap bagi keluarganya. Tetapi lebih dalam dari itu sebenarnya tidak hanya sebuah atap tempat tinggal, tetapi itu simbol perjuangan untuk menghadirkan kenyamanan dan keamanan kehidupan, di mana menjadi tempat keluarga itu pulang, saling bercerita, saling mendengarkan, saling berbagi. Itulah definisi rumah. Rumah bukan sekedar house, tapi rumah adalah home, tempat pulang untuk keluarga. Lalu apa yang dilakukan perempuan? Perempuan harus menunggu selama 12 bulan. Cukup lama Bapak Ibu Saudara. Mereka harus berpisah LDR selama 12 bulan. Lalu apa saja yang dilakukan oleh perempuan untuk mempersiapkan itu? Apakah dia pasif, hanya menunggu? Yang pertama, perempuan akan mempersiapkan diri sebagai mempelai atau kalah. Pertama-tama perempuan ini, calon mempelai, akan melakukan penyucian diri, yaitu mikveh. Di dalam tradisi Yahudi banyak kolam-kolam penyucian Bapak Ibu Saudara. Ketika orang berdosa, ia akan datang ke kolam itu untuk membasuh dirinya. Pembasuhan diri ini bukan sekedar mandi atau membersihkan tubuh jasmani, tetapi sekaligus membersihkan dari dosa-dosa, mengalami transformasi hidup dengan meninggalkan kehidupan yang lama menuju status yang baru sebagai calon mempelai pria. Kemudian ia menyiapkan gaun putih pernikahan untuk ia menjadi ratu seharian. Tetapi menjadi ratu sehari ini bukan sekedar pamer, bukan sekedar pesta saja, tetapi ini simbol yang menegaskan ia sebagai mempelai.
Jadi tidak hanya transformasi atau perubahan status kehidupan, tetapi transformasi spiritual. Yang pertama, perempuan akan mempersiapkan diri. Dan yang kedua adalah tentang warisan iman dan perjanjian. Perempuan akan menerima berkat dari orang tuanya, Bapak Ibu Saudara, sebagai bukti apa? Bukti warisan iman yang telah diwariskan oleh keluarganya untuk dilaksanakannya dalam kehidupan yang baru. Ia akan menandatangani kontrak pernikahan atau yang disebut sebagai ketubah. Jadi kontrak pernikahan ini adalah sebuah simbol atau tanda untuk masuk ke dalam perjanjian kudus pernikahan. Yang ketiga tentang kesetiaan. Jadi sebelum masuk ke dalam kanopi pernikahan itu, perempuan akan membaca Mazmur. Ia akan mendaraskan Mazmur. Untuk apa ia mendaraskan Mazmur? Untuk memohon kepada Tuhan agar ia bisa setia, tidak hanya di dalam penantian, tetapi di dalam pernikahan itu sendiri. Kesetiaan tidak hanya di bibir saja, tidak hanya di tanda tangan saja, tetapi itu perjanjian batin untuk menghadapi suka dan duka di dalam rumah tangga. Jadi kupah ini menjadi simbol kesetiaannya. Tidak hanya kesetiaan pernikahan dalam tradisi Yahudi, tetapi simbol kesetiaan bangsa Israel. Dalam mempersiapkan wadah dan kehidupan berumah tangga, tentunya suami dan istri sama-sama aktif, sama-sama berperan. Dalam perpisahan yang begitu lama, dalam 12 bulan itu menjadi ujian, menjadi persiapan bagi mereka untuk berjalan dalam pengharapan dengan rasa percaya dan kesetiaan. Lalu apa yang bisa kita renungkan dan kita refleksikan pada hari ini? Setidaknya ada 3P yang bisa kita bawa pulang. Yang pertama, peziarahan bukan piknik. Apa maksudnya peziarahan bukan piknik? Dalam filosofi Jawa Bapak Ibu Saudara ada sebuah istilah yang menyebutkan sangkan paraning dumadi. Sangkan paraning dumadi, sangkan artinya adalah asal usul, di mana asal usul kehidupan kita dari Tuhan. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Imago Dei, menghadirkan gambar dan rupa Allah di dunia ini. Kemudian paraning, berasal dari kata paran, artinya tujuan, di mana tujuan akhir kehidupan kita adalah kembali ke Tuhan. Sampai garis finish kehidupan kita, surgawi itu sendiri. Dan dumadi mengajak kita memaknai arti hidup ini sebagai sebuah perjalanan spiritual dalam kesadaran dan kebajikan. Bapak Ibu Saudara, kehidupan bukanlah piknik yang kita datang untuk bersenang-senang, memanjakan setiap kehidupan kita, yang dimana kedagingan kita ini begitu lemah, kita lebih memilih bermalas-malasan, bersantai-santai, menghabiskan waktu dengan hal yang destruktif dan tidak baik. Kemudian berujung pada dosa, berujung kepada perusakan alam, berujung pada perusakan entah itu keluarga dan lingkungan sekitar kita. Hidup bukanlah piknik, hidup adalah peziarahan. Peziarahan maksudnya apa? Peziarahan maksudnya ketika kita berjalan, Tuhan adalah jalan, kita fokus, lurus kepada jalan itu. Pasti ketika kita lurus ada samping kanan kiri yang menggoda, untuk kita dapat berbelok, untuk kita tidak fokus. Mungkin kita mulai melihat kiri kanan, melirik dosa, nggak apa-apa lah sekali-sekali, nanti bertobat lagi. Padahal kita tidak tahu kapan waktunya datang. Yang kemudian berujung pada kita lupa dengan jalan yang lurus, kita sudah berbelok.
Peziarahan mengajak kita fokus untuk melaksanakan penyucian diri, kebersihan diri ketika kita mulai berbelok. Kita mulai menyadari setiap dosa dan kesalahan kita. Apabila kita melakukan kesalahan, kita menyakiti hati sesama, kita merusak lingkungan, kita sadar karena kita tahu. Karena kita pribadi yang diciptakan menurut kehendak Allah, dan Allah menaungi dan menuntun setiap kehidupan kita. Kita tahu mana jalan yang mulai berbelok, mana jalan yang lurus. Sehingga kita perlu berhati-hati untuk memaknai jalan yang harus kita tapaki. Kita akan berfokus kepada rumah di masa depan, Bapak Ibu Saudara, tetapi dalam perjalanannya itu Sang Kristus menghadirkan rumah. Kita berjalan kepada Tuhan yang di masa depan, tetapi Tuhan yang di masa depan itu telah hadir saat ini dalam kehidupan kita untuk terus menuntun sampai Tuhan menjemput kita sebagai mempelainya. Peziarahan. Poin yang kedua adalah partisipasi aktif. Partisipasi aktif. Dalam menunggu kita dijemput oleh Tuhan, kita harus aktif dalam mengambil bagian dalam pekerjaan Allah. Dalam bacaan yang kedua, surat Petrus yang pertama ditunjukkan kepada orang Kristen baru, Bapak Ibu Saudara, di mana kekeluargaannya begitu erat, saling membangun dalam kebersamaan. Dan saya yakin GKJ Yeremia punya kekeluargaan yang begitu luar biasa. Saya mendengar pada saat ini GKJ Yeremia sedang merenovasi rumah ibadah kita sebagai rumah yang nyaman untuk kita beribadah, untuk kita berpelayanan, untuk kita pulang, untuk kita dapat mendapatkan pemulihan, menyembuhkan luka-luka batin. Ketika kita lemah, kita menjadi kuat di dalam komunitas GKJ Yeremia. Demikian juga partisipasi aktif kita hadir mencolek saudara-saudari kita yang ketika ia mulai keluar dari jalurnya Tuhan, mengingatkan. Ketika kita rasa saudara-saudari kita sedang mengalami kelemahan, hidupnya sedang dalam pergumulan, kita hadir. Kita membangun bersama rumah kita GKJ Yeremia. Dan saya dengar juga kita membutuhkan perjuangan dengan usaha dana, tidak hanya dalam persembahan tetapi dalam ke gereja-gereja lain. Mari kita berpartisipasi aktif dalam pembangunan, tidak hanya rumah gereja sebagai bangunannya, tetapi sebagai kebersamaan dalam spiritualitas. Kita menjadi agen yang menghadirkan surga, yang menghadirkan rumah bagi saudara-saudari kita. Dan P yang terakhir adalah kita dapat memaknai semua ini sebagai perjalanan seumur hidup. Bapak Ibu Saudara, inilah jalan yang sudah kita pilih. Kita menjadi Kristen tidak hanya sebuah status, tidak hanya sebuah identitas, tapi ini jalan hidup yang kita tempuh. Kita tidak tahu kerapuhan apa yang menanti kita di depan, pencobaan dan pergumulan apa. Kita tidak tahu apakah hidup kita akan seperti Stefanus yang dirajam batu sampai ia mati, tetapi ia menyatakan imannya sebagai pengikut Kristus. Ia menyatakan melihat kemuliaan Allah. Kita tidak tahu tantangan hidup apa yang menanti kita di depan. Kita tahu kehidupan sebagai orang Kristen di Indonesia ini begitu sulit. Dalam pekerjaan seringkali dipandang sebelah mata. Di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam lingkungan sosial, kemasyarakatan, dan banyak hal lainnya. Menjadi kekristenan perjalanannya begitu sulit. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan selalu menaungi kita. Pemazmur dalam bacaan Mazmur hari ini sadar kehidupan sebagai pengikut Tuhan itu begitu sulit.
musuhnya sangat banyak, hidupnya diburu untuk dibunuh karena Israel begitu berjaya. Tapi dengan keyakinan bahwa Tuhan adalah gunung batu, tempat ia berlindung, tempat ia pulang, tempat ia mencari kenyamanan, maka dari itu hidupnya dapat terus berjalan dengan penuh keyakinan. Walaupun dalam perjalanannya itu kita berdarah-darah, kita harus tergelincir, kita harus mengalami terkilir dan banyak hal lainnya. Tetapi garis finish itu menjadi motivasi, menjadi kekuatan bagi setiap kita untuk terus berjalan dan berjalan melewati semuanya. Mari kita capai garis finish kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Walaupun menjadi pengikut Kristus tidak mudah, tapi melihat Stefanus berhasil. Walaupun akhirnya kematiannya begitu mencekam, tetapi tidak melihat kematiannya, melainkan kehidupannya dalam rumah yang baru. Kita melihat Akwari berhasil sampai garis finish. Penonton memberikan tepuk tangan yang luar biasa. Demikian juga kehidupan kita. Ketika kita berhasil mencapai garis finish, Sang Gembala Agung, Sang Mempelai itu akan menjemput kita semua dengan bangga, dengan penuh cinta dan kasih, melihat anak-anaknya yang telah berhasil mencapai garis finish dan mengajak pulang ke rumah yang telah Tuhan persiapkan. 3P, peziarahan bukan piknik, partisipasi aktif dan perjalanan sepanjang hidup kita mulai setelah kita keluar dari pintu gereja ini di dalam kehidupan kita yang sejati. Selamat menghayati Minggu Paskah yang kelima. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita masuk dalam saat teduh.
Kamu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Jemaat kami mohon untuk berdiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan mengingat pengakuan iman dalam baptisan kita menurut pengakuan iman Rasuli. Hendaknya masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan kepada Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orangnya yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami serahkan duduk kembali. Persembahan pujian dari vokal grup Pemuda 87 dengan judul Tolonglah Tuhan. Dipersilahkan.
Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita menaikkan syafaat kepada Tuhan. Mari bersatu di dalam doa. Kembali kami menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap cinta kasih Tuhan yang begitu nyata di tengah perjalanan keselamatan yang sedang kami tempuh. Engkau yang selalu menguatkan, Engkau yang menolong, Engkaulah rumah di tengah rumah yang sedang kami tuju. Kiranya Tuhan memampukan kami di tengah perjalanan ini untuk dapat hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, untuk menghayati rumah itu, dan kami menghadirkan rumah, menghadirkan surga bagi dunia ini. Tuhan, kami berdoa untuk GKJ Yeremia di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Pendeta Abanita Kaban dan keluarga dalam setiap pelayanan, dalam keluarga dan dalam setiap peran kehidupan yang beliau jalani. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai dan memperlengkapi pelayanan beliau. Dan untuk majelis, panitia, badan-badan, tim-tim yang ada di GKJ Yeremia pada saat ini, kiranya Tuhan memberkati dalam setiap perancangan dan semua yang sedang kami perjuangkan. Kami percaya Tuhan berkarya di tengah kehidupan kami dalam GKJ Yeremia, untuk kami terus berjalan dengan kekuatan, dengan kesatuan hati, dengan semangat persekutuan sebagai pelayan Tuhan untuk siapapun kami ini. Kami berdoa untuk rumah rohani GKJ Yeremia di Sawangan ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati untuk rumah rohani ini dapat digunakan secara optimal sebagai sarana pelayanan bagi jemaat dan bagi masyarakat sekitar. Kami berdoa untuk renovasi gedung gereja yang sedang kami perjuangkan pada saat ini. Kiranya Tuhan yang menuntun, kiranya terjadilah kehendak Tuhan. Tuhan menghadirkan berkat-berkat dan cinta kasih Tuhan bagi renovasi gedung gereja GKJ Yeremia. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat ya Tuhan, terkhusus untuk keluarga Bapak Sarpin Hadiwarsito, Bapak Mardiatono, keluarga Bapak Hadi Purbowo, keluarga Bapak Diwanto Bandang Yuswoko, dan setiap keluarga jemaat GKJ Yeremia. Kiranya Tuhan memberkati dalam semua yang kami pergumulkan, kami perjuangkan, dalam setiap pergumulan yang kami rasakan. Kami percaya Tuhan yang akan membukakan jalan, Tuhan yang menuntun, Tuhan memberikan kekuatan untuk kami mendapatkan arah di dalam setiap kehidupan kami, untuk kami semakin kuat karena kami berjalan bersama Sang Gunung Batu yang agung, dan kami berjalan di dalam cinta kasih Tuhan sebagai mempelai yang akan menjemput kami nanti di waktu yang akan datang. Dalam setiap pergumulan, pendidikan, pekerjaan, mencari jodoh, untuk mendambakan momongan, menantikan kelahiran, dan semua hal yang sedang kami perjuangkan, kami mau taruh semua di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk warga jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kami berdoa untuk Bapak Frans Erik Simanjuntak, Bapak Pujo Sumedi, Ibu Tri Pantiwulan Lestari, Saudari Belvania Morris Mahendra, Bapak Listio Indro Marsudi, Saudara Joseph Christian Sugiharto, Ibu Suminten, Bapak Manahan Damanik, Saudara Mikael Esra Saputra, Ibu Titis Pinasti, Ibu Harwati, Saudara Andrea Benaya Mahendra,
Bapak Bambang Dwi Prabowo, Ibu Maria Kridiani, Bapak Mikael Marlon Sumendap, Saudari Cinde Arawinda Bratandari, Ibu Marwiyah, dan Ibu Sih Nugraheni. Dan mungkin ada saudara-saudari kami juga yang berulang tahun di minggu ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami percaya di umur yang baru ini, di lembaran kehidupan yang baru, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan hadiah terindah dari Tuhan, hadir menaungi saudara-saudari kami yang sedang berulang tahun, sehingga mereka merasakan sukacita, kebahagiaan, dan harapan yang begitu luar biasa dalam lembaran baru perjalanan kehidupannya. Kami berdoa bagi jemaat yang saat ini sedang sakit, lanjut usia, dan sedang dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Ati Prihadiyono, Ibu Sumunaring Tias Baidowi, Mbak Sheila Tutuarima, Bapak Harpin Hadiwarsito, Bapak Edwin Sianipar, Ibu Rahayu Ningsih, Ibu Lili Kristiani, Bapak Sukosih Miharto, Mbak Gebi, Pak Baresman Silitonga, Pak Wiryo Sentono, dan saudara-saudari kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh pada saat ini. Kami percaya di tengah kelemahan tubuh yang dialami pada saat ini, Tuhan berkarya di tengah kehidupan saudara-saudari kami. Sehingga kami mau serahkan kepada Sang Dokter yang agung untuk menyembuhkan dan memulihkan keadaan saudara-saudari kami. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri hikmat di tengah kelemahan tubuh yang dialami pada saat ini, dan kiranya Tuhan memberkati keluarganya yang senantiasa menjaga dan menyayangi, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberi kesehatan. Kami berdoa untuk Klasis Jakarta bagian Barat ya Tuhan, dalam setiap persekutuan-persekutuan kami dalam gereja-gereja Klasis Jakarta bagian Barat. Kami berdoa untuk GKJ Bumi Indah yang pada saat ini sedang dalam proses perizinan gereja. Kiranya Tuhan yang membukakan jalan, Tuhan yang menuntun untuk dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati persiapan acara hari lanjut usia nasional yang akan dilaksanakan pada bulan Juni mendatang. Klasis JBB dan JBT sebagai tuan rumah, kami percaya Tuhan yang berkarya di tengah kehidupan kami, sehingga acara ini dapat kami persiapkan dengan maksimal. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap pemimpin yang ada dengan hikmat dan kehendak Tuhan yang terjadi atas pemimpin-pemimpin kami. Kami berdoa untuk Kota Depok dalam toleransi umat beragama. Kami percaya Tuhan sendiri yang menyatakan cinta kasih, sehingga saudara-saudari kami dapat melihat kasih Tuhan yang begitu nyata. Kami berdoa untuk perdamaian dunia ya Tuhan di tengah konflik ini. Kiranya Tuhan berkarya, Tuhan berkehendak untuk konflik ini dapat segera selesai, sehingga tidak ada korban-korban lagi dan semua dapat hidup dengan damai untuk dapat menghadirkan rumah surgawi di dunia ini. Tuhan, ini doa kami, masih banyak yang ingin kami sampaikan, tapi kami percaya Tuhan tahu yang terbaik untuk kami, sehingga terjadilah kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Doa ini kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan. Umat Tuhan yang terkasih, kita telah menerima kasih dan pemulihan dari Kristus, Sang Jalan Kehidupan. Sebagai ungkapan syukur, marilah kita mempersembahkan karya penyelamatan bagi dunia dan sesama kita.
Ayat yang melandasi persembahan ini diambil dari Mazmur 24, ayatnya yang pertama, yang berbunyi demikian. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta semua penghuninya. Terpujilah Tuhan Sang Pencipta dan Empunya alam semesta. Persembahan ini nanti mau dibantu oleh Bapak Ibu dari wilayah Depok 1. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan, Tuhan Pencipta semesta dari bait yang pertama, dan setelah persembahan nanti dilanjutkan bait yang keempat. Tuhan pencipta semesta, Allah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kau merelakan putramu supaya dunia
Mari Bapak Ibu, saya pimpin doa persembahan yang nanti bersama-sama kita akan akhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini, mengucap syukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan buat kami. Mulai dari bangun tidur pagi tadi hingga hari ini kami boleh bersama berkumpul di gereja untuk beribadah. Tuhan, pada hari ini kami memberikan persembahan kami, baik persembahan mingguan, persembahan diakonia, persembahan renovasi, dan juga persembahan berupa hati kami Tuhan yang kami berikan untuk Engkau hari ini. Bapa, kami tahu Engkau tidak melihat besarnya persembahan ini, tapi kami yakin Tuhan persembahan yang kami berikan hari ini semua berasal dari Engkau dan kami pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman hari ini yang sudah boleh kami dengarkan, yang sudah disampaikan oleh saudara kami, calon pendeta Elegan Victorius Agape Setiadi. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman hari ini yang boleh semakin menguatkan kami akan pentingnya hidup bersama Tuhan. Bapak, kami berdoa juga buat keluarga dari Mas Elegan yang kami tahu berada di Banjarbaru. Kami berdoa buat ayah, ibu, dan keluarga besarnya yang ada di sana. Kami percaya Allah menyertai senantiasa sehingga pelayanan yang dilakukan Mas Elegan tentunya akan menjadi berkat sendiri sesuai nama yang sudah diberikan orang tuanya kepada Mas Elegan. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu menyertai keluarga ini dan kami percaya Allah senantiasa hadir di dalam kehidupan sehari-hari. Kami berdoa buat proses evaluasi calon kependetaannya Allah menyertai dan kami percaya segala sesuatu yang terbaik sudah Tuhan persiapkan buat Mas Elegan dan juga tentunya buat masa depannya. Tuhan, kami mau menyerahkan persembahan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Allah menerima persembahan ini dan kami menyerahkan doa kami yang tidak sempurna ini ke dalam tangan-Mu yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu masih tetap berdiri. Kebaktian kita hari ini di tempat ini telah selesai. Namun tugas dan ibadah yang sesungguhnya akan dimulai setelah kita keluar dari tempat ini. Kini mari kita arahkan hati kita pada Yesus Sang Jalan Kehidupan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang membawa jalan keselamatan bagi dunia. Kami siap menjadi saksi bagi Kristus. Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman, rumah Bapa di sorga bakal bagi orang yang sudah menang.
Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kasih memberi kita hati yang peka untuk merawat ciptaannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup dan pengharapan baru memampukan kita untuk hidup sebagai penjaga bumi dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang menguatkan, membimbing dan membarui, menyertai kita untuk menyembuhkan dunia ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan diberikan waktu untuk bersaat teduh pribadi. Majelis GKJ Yeremia mengucapkan selamat hari Minggu bagi jemaat yang hadir saat ini dan juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali beribadah di GKJ Yeremia. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Elegan Victorius Agape Setiadi sebagai calon pendeta dari GKJ Yeremia yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati Mas El dan keluarga dan pelayanannya. Majelis juga mengucapkan terima kasih kepada Vokal Grup Pemuda 78 untuk persembahan pujiannya. 87, mohon maaf. Ulang ya, kepada Vokal Grup Pemuda 87 untuk persembahan pujiannya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Wilayah Depok 1 dalam pembacaan Alkitab. Dan juga kepada petugas yang telah mendukung ibadah pagi ini, kepada prokantor, organis, juga tim multimedia. Terima kasih atas pelayanannya, kiranya pelayanan Mas dan Mbak semua akan senantiasa dipakai Tuhan lebih hebat lagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk ke dalam kehidupan kita. Kiranya hati dan pikiran kita benar-benar hanya fokus kepada tuntunan Tuhan, meskipun mungkin di saat hidup kita saat ini tidak dalam keadaan yang baik-baik saja, tetapi Tuhan tetap setia memberikan pertolongan untuk kita kembali pulang. Dan kita siapkan hidup kita untuk menerima berkat Tuhan sepanjang minggu ke depan. Dan dimohon jemaat dapat menyanyikan pujian hingga selesai, pada saat pengkhotbah turun dan menyerahkan Alkitab baru kita saling bersalaman. Mari kita bangkit berdiri dengan sama-sama menyanyikan pujian dari KJ 266 bait yang ketiga.
kita jumpa di kota permai.